Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, sebelum saya memberikan argumen dari kelompok kami, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Saya M. Gunawan Wibisono. Di samping saya adalah pembicara kedua yaitu Mardiana. Di samping Mardiana ada pembicara ketiga yaitu Nur Fadila Rizka Rismawan, dan terakhir adalah pembicara keempat yaitu Rizkan Situmorang. Adalah argumen dari kelompok kami. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, bahasa Indonesia diadopsi sebagai bahasa resmi. Seperti halnya konstitusi yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menetapkan tujuan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2045. Sejauh ini, PBB memiliki 6 bahasa resmi, yaitu Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Mandarin, dan terakhir adalah Arab. Selain itu, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kedua di Vietnam dan bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Tentu saja, mengingat popularitas bahasa Indonesia, tidak mengherankan jika bahasa ini memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, setidaknya 52 negara asing telah memulai program pembelajaran bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, dan terakhir adalah Suriname. Di Korea Selatan, banyak orang yang antusias dengan program pembelajaran bahasa Indonesia karena banyaknya pelamar. Universitas telah menetapkan kuota penerimaan bagi siswa yang dapat diterima di program bahasa Indonesia. Pelamar program studi bahasa Indonesia selalu melebihi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan di Jepang, 75 dari 800 universitas menawarkan program studi untuk belajar bahasa Indonesia. Negara lain di mana bahasa Indonesia juga diajarkan di tingkat sekolah adalah Australia. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran wajib di beberapa sekolah dasar di Australia. Baik, saya sebagai pembicara kedua akan menyampaikan argumentasi saya, yaitu antusiasme orang asing untuk belajar bahasa Indonesia semakin terlihat melalui program bahasa Indonesia untuk penutur asing atau biasa yang disebut dengan MIPA, yang hingga akhir tahun 2020 terdapat 355 penyelenggara program MIPA di 41 negara, dengan total peserta mencapai 72.746 siswa. Dari jumlah tersebut, Departemen Pengembangan dan Bahasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung 146 institusi dari 29 negara, sehingga ada banyak guru bahasa Indonesia yang ditugaskan ke negara-negara tersebut. Selain membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program dari kegiatan MIPA juga digunakan untuk membantu lembaga di negara lain yang telah digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, yang juga merupakan bukti nyata dari komitmen kami, yaitu Indonesia dalam melakukan soft power diplomasi. Keberhasilan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tentunya akan bermanfaat bagi bangsa Indonesia, yang hal ini pastinya akan memudahkan Indonesia untuk melakukan diplomasi budaya dan menarik lebih banyak wisatawan dan investor asing. Dan tentunya masih banyak manfaat lain yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk mencerminkan citra positif Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, yaitu masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan sebagai pemilik bahasa Indonesia yang perlu memiliki sikap yang lebih positif terhadap bahasa Indonesia guna menghadirkannya sebagai identitas nasional dari Indonesia. Baiklah, saya sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan argumentasi saya, yaitu saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahasa Indonesia dengan benar atau tidak mengetahui cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baku. Dan bahkan sebagian orang tidak mengetahui kosakata bahasa Indonesia. Masyarakat kita sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar belajar di sekolah dan kampus atau sebagai pengantar di forum dan kantor resmi. Namun terkadang orang salah menggunakan bahasa Indonesia, berpura-pura malu atau takut dianggap terlalu ketat. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi,
sebagian anak Indonesia saat ini tidak fasih berbahasa Indonesia. Mereka mulai berbicara bahasa asing, yaitu terutama bahasa Inggris, lebih baik daripada bahasa Indonesia. Dan tidak ada salahnya belajar bahasa asing. Namun, sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia, memiliki kewajiban untuk mengutamakan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia ini seharusnya tidak hanya digunakan di sekolah, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari lainnya. Dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar ini dan baik mencerminkan sikap positif yang menimbulkan rasa bangga terhadap bahasa tersebut. Dan sikap positif ini dapat mendukung perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Saya sebagai pembicara keempat akan menyampaikan kesimpulan dari pembicara ke-1, kedua, dan ketiga. Menurut kami, bahasa Indonesia memiliki peluang untuk menjadi bahasa internasional. Strukturnya yang sederhana, pelafalannya yang sesuai dengan penulisan, membuat orang asing tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari faktor-faktor yang mendukung. Apabila bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal tersebut dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Dan secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menetapkan 14 ranah wajib penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu ranah tersebut adalah dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Itulah argumen dari kelompok kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.